Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Jumpa lagi dengan Pak Wafa pada kesempatan kedua hari ini. Kita akan mulai masuk pada materi pembelajaran. Sebelumnya kita awali pertemuan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar untuk materi yang pertama, Al-Quran Hadis kelas 4. Apa yang akan kita pelajari? Hari ini nanti kita akan belajar tentang hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Asr atau biasa kalian sebut dengan surat Wal-Asri. Surat Al-Asr adalah surat yang ke-103 dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran. Surat Al-Asr berjumlah 3 ayat. Surat Al-Asr ini atau Al-Asri biasa kita baca ketika menutup akhir dari pelajaran, baik itu di sekolah, di MI ataupun di TPQ. Biasanya kita tutup dengan bacaan surat Al-Asr atau surat Wal-Asri. Nah, surat Al-Asr atau Al-Asri ini artinya adalah demi masa. Nah, sebelum kita masuk pada materi, alangkah baiknya kita awali dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama ya. Kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sungguh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Wa tawassaw bil haqqi, serta saling menasehati untuk kebenaran. Wa tawassaw bis sabri, dan saling menasehati untuk kesabaran. Ya, itu tadi adalah 3 ayat dari surat Al-Asr yang telah kita baca bersama-sama. Oke. Selanjutnya, mari kita belajar tentang surat Al-Asr setelah kita tadi baca bersama-sama. Kira-kira apa yang akan kita pelajari sih? Perhatikan baik-baik. Tahukah kalian surat Al-Asr? Nah, Pak yakin kalian sudah tahu apa itu surat Al-Asr ya, karena sudah sering kita baca ya. Kalian tahu dan bisa, Pak yakin kalian bisa menghafalkannya atau sudah membacanya dengan baik dan benar. Kemudian apakah kalian sudah sering membacanya? Nah, ya, betul. Kalian sudah sering membacanya. Bagaimana cara mengartikan dengan yang benar? Nah, tadi kita sudah bersama-sama mengartikan dari surat Al-Asr ya. Bagus, nanti di rumah coba lagi dibaca surat Al-Asr dan dibaca juga artinya sambil diingat-ingat. Bagaimana menghafalkannya dengan mudah? Nah, nanti Pak akan kasih tips cara menghafalkan dengan mudah. Nanti Pak buatkan semacam tabel atau checklist untuk menghafalkannya, untuk memudahkan kalian dalam menghafal. Yuk. Nah, dan bagaimana kalian mengetahui setelah dapat menjelaskan isi kandungannya? Tadi kita sudah baca artinya ya. Sekilas kita tahu apa itu surat Al-Asr yang diawalkan dengan wal 'asri, demi masa. Kata demi itu maksudnya adalah kalimat kata sumpah, salah satu dari kata sumpah. Oke. Selanjutnya, apa itu surat Al-Asr? Mari mengenal lebih dekat dengan Quran surat Al-Asr. Surat yang ke-103 dengan 3 ayatnya. Oke, mari kita menjawab pertanyaan sebelumnya. Nah, ini adalah pengetahuan awal kita tentang surat Al-Asr. Bapak akan beritahu kepada kalian, surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat.
Dan surat Al-Asr merupakan urutan yang ke-103 dalam Al-Quran dari berapa jumlah surat dalam Al-Quran, anak-anak? Ya, betul sekali. Ada 114 surat dalam Al-Quran. Nah, kemudian surat Al-Asr ini diturunkan sudah surat Al-Insyirah. Apa itu surat Al-Insyirah? Nah, kalau biasa kalian baca surat Alam Nashrah. Nah, Alam Nashrah laka sadrak. Nah, itu disebut surat Al-Insyirah. Kemudian surat An-Nasr termasuk bagian dari surat Makiyah. Bahwa pernah jelaskan sebelumnya bahwa surat-surat atau surat dalam Al-Quran itu terbagi menjadi dua golongan. Yang satu Makiyah, yang satu Madaniyah. Dan surat Al-Asr ini termasuk golongan dari surat Makiyah. Kenapa kok disebut bagian dari surat Makiyah? Karena surat Al-Asr ini turun di kota Mekah, turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, jadi kalian ingat-ingat bahwa apa itu Makiyah? Surat-surat Makiyah adalah surat-surat yang turun di Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ya, betul sekali. Ya, semangat. Kemudian surat Al-Asr, perhatikan nama Al-Asr. Al-Asr itu artinya apa sih, Pak? Al-Asr itu artinya adalah demi masa. Hal ini menerangkan bahwa tentang bagaimana kita harus pandai memanfaatkan waktu dan mengisinya dengan perbuatan yang bermanfaat. Apa yang telah kalian lakukan dari pagi tadi? Sudah sholat subuh belum? Nah, bangunnya subuhnya kesiangan apa tidak? Sholat duha belum? Nah, ini nanti yang akan ditanyakan oleh Allah di hari akhir. Apa sih? Bagaimana sih kalian memanfaatkan waktu dan mengisinya dengan baik dan benar? Apakah kalian isi dengan hal-hal yang baik atau kalian isi dengan hal-hal yang mengecewakan atau hal-hal yang buruk? Semalaman main game terus. Iya, ngapain? Buang-buang waktu, termasuk orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Kalau tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, maka kategori orang yang merugi. Rugi apa? Ya rugi waktu, rugi tenaga, ya kan? Gak dapat pahala, gak bantu orang tua, main game terus dimarahin ayah bunda. Emang anak-anak suka dimarahin sama ayah bunda? Ya gak mau dong. Anak-anak solih harus pandai memanfaatkan waktu, membantu orang tua, menjaga adik, gitu. Ya, harus pandai memanfaatkan waktu dengan baik. Isilah dengan perbuatan yang bermanfaat. Kalau kalian isi dengan perbuatan yang bermanfaat, satu, apa? Kamu akan dapat apa? Dapat pahala dari Allah karena membantu orang tua. Dapat pahala dari Allah karena sholat tepat waktu, subuhnya tidak kesiangan. Kalau bangun pagi, wah, kamu dapat udara yang masih sejuk, masih segar. Rasakan nikmatnya Allah yang telah berikan kepada kita, udara segar di pagi hari. Kemudian selanjutnya Bapak jelaskan surat Al-Asr. Surat Al-Asr ini namanya diambil dari lafaz Al-Asr yang ada di ayat pertama, wal asri, ya kan, dari ayat yang pertama. Dari manakah surat Al-Asr dinamakan? Oh, Pak, dari ayat yang pertama, Pak. Bunyinya bagaimana, Nak? Wal asri. Ya, betul sekali. Selanjutnya mari kita uraikan satu persatu dari surat Al-Asr tersebut. Nah, kalian perhatikan baik-baik apa kandungan masing-masing ayat dari Quran surat Al-Asr ini. Ayat pertama, perhatikan. Wal asri, tadi sudah kita baca bersama-sama ya. Wal asri artinya adalah demi masa. Huruf wawu di sini adalah termasuk bagian dari wawu qasam atau salah satu huruf yang digunakan untuk bersumpah. Di sini diartikan dengan kata demi, dan Allah mengawali ayat surat Al-Asr dengan kata-kata sumpah, dengan bersumpah. Hal ini menandakan betapa pentingnya surat ini. Kenapa? Demi masa. Allah bersumpah atas nama waktu, dan waktu ini adalah salah satu hal yang sering membuat orang terlena. Tidak terasa kamu telah melakukan perbuatan baik, tidak terasa kamu telah melakukan perbuatan yang buruk tanpa kamu sadari. Contohnya, bangun subuh telat. Kamu nggak sadar kan kalau bangun subuh telat, padahal ayah bunda sudah bangunin dari pagi. Kakak, ayo bangun.
Males bun, capek. Tadi malam habis main game kelamaan. Nah, kamu sudah termasuk orang yang rugi, tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Kamu gunakan malammu bukan untuk belajar, tapi malah untuk main game. Nah, termasuk orang yang merugi bukan? Nah, itulah kenapa Allah mengingatkan kita melalui ayat pertama surat Al-Asr, demi masa. Wahai manusia, ingatlah bahwa Allah telah bersumpah dengan kata masa atau waktu. Ini hal yang harus kita ingat. Selanjutnya, pada ayat yang kedua, kenapa waktu itu penting? Wal asri innal insana lafi khusrin, karena sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Hal berkaitan dengan waktu adalah kerugian, ya. Rugi kenapa? Rugi tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, itu yang utama yang Allah ingatkan kepada kita, ya. Karena manusia senantiasa jatuh dalam kerugian jika mereka sudah terlena dari pagi sudah ngapain aja, atau dari sekarang sudah kelas berapa kalian? Sudah kelas 4. Masih ingatkah kalian dengan tugas hafalan dari Bapak Ibu guru di sekolah? Mulai dari kelas 1 surat An-Naba, surat apa? Kemudian surat Al-Insyiqaq. Apakah kalian masih ingat surat-surat tersebut yang telah kalian hafalkan? Nah, kalau kalian lupa, ya termasuk orang-orang yang merugi, ya. Maka dari itu harus selalu kalian ingat, manfaatkanlah waktu dengan baik. Ada tugas hafalan yang dihafalkan, ada tugas apa yang dikerjakan. Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi. Naudzubillah. Selanjutnya ayat yang ketiga, kemudian apakah Allah akan membiarkan hambanya merugi? Maka tengoklah ayat yang ketiga ini. Allah telah memberikan solusinya, ya. Allah mengatakan, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jika kamu tidak mau jatuh termasuk golongan orang yang merugi karena terlena oleh waktu, apa solusi yang telah Allah berikan? Bahwa tidak akan merugi mereka orang-orang yang beriman. Mari kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Bagaimana Pak caranya meningkatkan keimanan dan ketakwaan? Sholat 5 waktu tepat waktu. Sholat 5 waktu kerjakanlah tepat waktu. Kalau bisa bahkan dengan berjamaah. Yang rumahnya dekat masjid atau musala, bersegeralah ketika mendengar adzan untuk berangkat ke masjid atau ke musola. Itu salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, beramal sholihlah. Pak, bagaimana cara beramal sholih? Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Nggak cuman sedekah, ya. Amal sholih itu bukan cuman sedekah. Kamu tersenyum, kamu membantu orang tua, itu bagian dari sedekah, bagian dari amal sholih. Bantulah orang tuamu ketika ayah ibu sibuk. Kalau ketika kamu sore, bantu nyapu lah. Kalau pagi bantu nyiram bunga misalkan. Nah, bantulah kedua orang tuamu. Itu bagian kecil dari beramal sholih. Yang punya adik, ngomong adiknya lah, itu juga bagian dari beramal sholih. Kemudian siapa lagi yang orang tidak akan merugi? Orang yang saling memberi nasihat untuk kebenaran. Ingatkan kawanmu, ada grup WA. Hai kawan, Mas, ada tugas ke hari ini? Oh, ada tugas lo dari Pak Wafa. Oh, ada tugas lo dari Pak Anas atau wali kelas yang lain. Udah dikerjakan belum? Wah, burung tak kerjake. Wah, aku lagi enak-enak main PUBG yuk. Loh, piye ta kowe? Tugasnya ya harus dikerjakan dulu. Orang kok main PUBG terus. Piye, cah sekolah kok ngono. Nah, itu bagian dari saling memberi nasihat untuk kebenaran dan kesabaran. Oh, bocah sekolah ki yo sing apik ta, Bro. Tugasnya dikerjake sik, Bro. Aja dolanane sik mbok batekke, Bro. Nah, ingatkanlah temanmu untuk yang hal-hal yang baik. Ada grup WA, manfaatkan komunikasi dengan baik. Kalau ada teman yang dekat rumah, panggil sini, diajak belajar bareng.
Nah, itu lebih baik. Nah, itu kamu termasuk bagian orang yang menyelamatkan diri kamu dari kerugian terhadap waktu. Nah, panggil kawanmu, beri nasihat yang sering main game online itu, kasih nasihat, diajak belajar bersama. Selesai belajar baru silakan bermain lagi, tapi jangan sampai lupa waktu. Diberi waktu, Pak main boleh nggak? Ya boleh, siapa yang melarang, tapi berikanlah waktu berapa menit. Silakan kalian atur waktunya, jangan lama-lama main gamenya, betul? Maaf agak batuk-batuk sedikit, nggak apa-apa ya. Nah, selanjutnya Bapak sudah jelaskan tadi tentang kandungan surat Al-Asr. Setelah kita baca bersama-sama surat Al-Asr, selanjutnya mari bersama-sama Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian. Ada 3 tugas yang ingin Bapak berikan kepada kalian. Yang pertama adalah nanti tolong tulis kembali ya Quran surat Al-Asr 3 ayat tadi di buku tulis sesuai dengan contoh. Nanti akan Bapak berikan contohnya bagaimana bentuk menulisnya. Nanti ada tabel-tabelnya. Ada tabel checklistnya. Setelah kalian tulis, nanti tolong kalian hafalkan surat Al-Asr. Ya, ada 3 ayat tadi. Bapak yakin kalian pasti sudah hafal ya, gampang sekali. Nah, kemudian kalian hafalkan surat Al-Asr tersebut di hadapan orang tua kalian. Nanti minta di checklist ya, dan minta tanda tangan. Nanti di checklist dan minta tanda tangan sebagai bukti bahwa kalian telah menghafalkan dengan baik dan benar. Bagus. Yang tugas yang 3, Bapak ingin kalian menganalisa kembali sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Asr ayat kedua tadi kan, bahwa sungguh manusia benar-benar dalam kerugian. Nah, Bapak ingin tahu menurut kalian bagaimanakah caranya agar seorang muslim tidak menjadi orang yang merugi dalam hidupnya. Ya, merugi dalam hidupnya terutama terkaitan dengan waktu. Kira-kira apa sih solusimu bagi mereka agar bahkan bagi diri kita sendiri, bagaimana kita agar tidak menjadi orang yang merugi. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini Bapak ingin kalian nanti menulis ya surat Al-Asr seperti ini ya. Bapak ingin tulis Al-Asr, dibuat kolom seperti ini. Judulnya adalah checklist hafalan Quran surat Al-Asr kelas 4. Diberi nomor ya 1 2 3. Ini ayatnya ya, ditulis wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian nanti mohon orang tua, Bapak Ibu di rumah bantu nggih untuk memberikan checklist. Ya, kalau sudah hafal tolong diberi checklist sebagai bukti bahwa Ananda sudah kakak-kakak sudah melaporkan hafalan kepada orang tua. Selanjutnya nanti mohon minta tolong Bapak Ibu minta tanda tangan nggih anak-anak nggih, minta tangan Bapak Ibu di sini tanda tangan, kemudian diberi nama terang. Kalau belum hafal bagaimana? Ya dibiarkan saja dulu, tidak usah diberi checklist terlebih dahulu. Di checklist lah kalau sudah hafal. Kira-kira seperti itu. Bisa difahami ya anak-anak ya? Ya, buat tabel korak seperti ini, kemudian di bawahnya minta tanda tangan orang tuh walasat. Nah, pertanyaan ketiga tadi sebelumnya ya, bagaimana cara agar kita tidak merugi, nanti tulis di bawahnya ya. Nomor ketiga, tugasnya apa tadi? Bagaimana menurut kalian cara menjadi orang yang tidak merugi? Oke, bisa dipahami anak-anak tugasnya untuk yang 1 dan 3 ya, seperti ini kira-kira. Oke, terima kasih. Sekian yang dapat saya berikan untuk kesempatan hari ini. Semoga ada ilmu yang bisa kita manfaatkan, kita ambil manfaatnya. Apabila ada salah kata, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Khairul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan terlalu banyak main game. Kasihan matanya, nanti
sakit. Selamat siang anak-anak, terima kasih. Sampai jumpa.